Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang santet. Santet kiriman dari sang istri. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Namaku Ratri, si bungsu yang mungkin paling manja di antara 4 bersaudara. Kenangan akan siang yang panas membakar di pasar desa itu masih tertanam kuat. Seolah terjadi baru kemarin, bukan tahun 2007. Udara di pasar Karangjati siang itu terasa berat, kental dengan bau rempah, keringat, dan tumpukan kain baru. Aku sedang membantu Pak Hadi, bapakku, menjaga toko pakaian kami. Kami menjual baju muslim dan seragam sekolah. Pak Hadi dengan peci hitamnya yang khas dan senyum teduhnya adalah tiang masjid di keluarga kami. Seorang muslim taat, lembut, dan sabar. Tapi ketenangan itu selalu berdampingan dengan badai yang diciptakan oleh Bularas, ibuku. Bularas adalah seorang rentenir atau sebutan halusnya pedagang jasa simpan pinjam. Ia selalu bilang, "Ibu bukan rentenir kejam, Duk. Kita cuma bantu orang yang kepepet." Namun Pak Hadi tidak pernah setuju. Beliau selalu berpesan, "Rezeki yang berkah itu yang didapat dengan cara bersih, Bu. Jangan nodai diri dengan riba." Keluarga kami adalah representasi dari dualitas abadi, iman dan uang. Sekitar pukul 1 siang ketika semua orang mulai menguap dan mencari es teh di tengah panas 35 derajat Celcius, suasana berubah total. Bahkan lebih ekstrim dari sekedar mendung. Dari ufuk timur bukan awan kelabu biasa, melainkan gumpalan hitam pekat yang menyerupai dinding raksasa bergerak, menukik cepat ke arah pasar. Itu bukan gumpalan awan hujan. Warnanya terlalu pekat, hitamnya mati, dan bentuknya terlalu terstruktur, seolah memiliki tujuan. "Astagfirullah, awan apa itu, Ratri? Kok begitu gelap?" Gumam Pak Hadi, matanya menyipit ke langit. Ketika dinding kegelapan itu mencapai tepat di atas pasar Karangjati, waktu seolah berhenti. Dalam hitungan detik, jam 1 siang yang terik berubah menjadi suasana mencekam seperti jam 7 malam yang gelap gulita. Hanya pasar kami yang tertutup bayangan itu, pinggiran desa masih terang benderang. Angin yang menyertai bukanlah angin kencang biasa, itu adalah hembusan kemarahan yang dingin, menusuk kulit, dan membawa serta energi tidak kasat mata yang membuat semua orang merinding. Dagangan kami, tumpukan daster dan sarung berhamburan ke lorong pasar. Plastik-plastik melayang seperti layang-layang putus. "Tsunami, tsunami angin!" teriak beberapa anak kecil yang panik. Di tengah kekacauan ketika semua orang berusaha menyelamatkan barang dagangan, aku mendengar bisikan yang membuat bulu kuduku berdiri. Bisikan yang menyebar cepat dari satu pedagang ke pedagang yang lain. Seorang ibu penjual bumbu, wajahnya pucat pasi, berpegangan pada tiang lapaknya. "Ya Allah, ini sih kiriman, pasti ada yang ngirim." Pedagang sayur di sebelah kami menimpali dengan suara tercekat. "Iya betul, hitamnya cuma di sini, ini pasti ulah dukun, ini santet. Ada yang punya dendam ke Sumat." Kata kiriman atau santet menusukku seperti jarum es. Dalam budaya Jawa, kiriman selalu merujuk pada energi negatif yang dikirim dengan maksud mencelakai atau menghancurkan. Aku merinding, tetapi mencoba berpikir logis. Ini cuma cuaca aneh. "Ratri, jangan dengarkan yang tidak-tidak. Baca Qul huwallahu ahad terus menerus," bisik Pak Hadi, suaranya tetap tenang walau tangannya gemetar memegangi atap seng. Kami berdua berdiri di bawah atap lapuk. Tubuh kami tersiksa oleh putaran angin ganas yang terasa dingin menusuk tulang. Bahkan di siang bolong, kegelapan di atas kami terasa terpolarisasi, seperti sebuah kubah yang sengaja diciptakan untuk mengisolasi kami. Itu adalah peringatan yang terasa begitu pribadi, seolah ditunjukkan bukan pada pasar, melainkan pada salah satu dari kami. Aku menelan ludah, menatap wajah bapak yang teduh, dan bertanya-tanya, siapa yang memiliki dendam sebesar ini
hingga melibatkan ilmu hitam. Dan siapa lagi yang punya musuh selain Bularas dengan pekerjaannya. Setelah teror siang hari di pasar berlalu dan langit kembali normal secepat ia gelap, meninggalkan hanya puing-puing dagangan dan rasa takut yang membekas, aku langsung mencari jawaban. Siapa yang bisa menjelaskan anomali cuaca yang begitu spesifik, begitu menyerupai kisah-kisah mistis yang sering diceritakan para tetua desa? Hanya ibu. Setibanya di rumah, aku melihatnya di dapur, asik mengiris bawang merah. Ruangan itu dipenuhi aroma tumisan yang menenangkan, kontras sekali dengan kekacauan psikologis yang baru kualami. "Bu," panggilku, suaraku masih sedikit bergetar. "Tadi di pasar parah sekali loh, anginnya besar sekali, dan itu Bu, langitnya gelap total kayak malam." Ibu menoleh, raut wajahnya santai, bahkan cenderung datar. Ia hanya mengangkat alis sedikit. "Oh ya, aku pikir cuma lewat sebentar. Di sini ya cuma lewat sebentar." Jawabnya kembali fokus pada talenan. "Cuma lewat sebentar?" Aku hampir berteriak. "Bu, kami terjebak hampir setengah jam. Jam 1 siang jadi jam 7 malam. Dan anehnya, kata bapak, cuma di atas pasar kita, Bu. Di ujung jalan sudah terang lagi." Aku menceritakan semua detail dengan nafas terengah-engah. Bagaimana dagangan kami berhamburan, bagaimana dinginnya angin, dan yang paling penting, bisikan menakutkan para pedagang tentang kiriman. Aku berharap ceritaku akan memancing reaksi cemas atau minimal terkejut darinya. Ibu hanya berhenti sejenak, mengeringkan tangannya di selemek. "Alah Ratri, jangan didengarkan omongan orang-orang itu. Paling cuma anomali cuaca, angin puting beliung mini. Orang-orang itu saja yang suka melebih-lebihkan. Urusan kiriman santet, itu tahayul." Kilahnya dengan nada meremehkan. Ketenangan yang ia tunjukkan sungguh dingin, bahkan mengerikan. Itu bukan ketenangan orang yang tidak tahu, melainkan ketenangan orang yang tahu sesuatu, tapi memilih untuk menyembunyikannya. "Tapi Bu," "Sudah, sekarang ganti bajumu. Kamu bau pasar, jangan pikirkan yang aneh-aneh." Potongnya tajam, mengakhiri diskusi. Malam itu aku tidak bisa memejamkan mata. Aku terus memikirkan bagaimana awan hitam itu hanya menaungi pasar Karangjati, seolah-olah memiliki koordinat GPS yang sangat spesifik. Jika itu hanya angin puting beliung, mengapa tidak meninggalkan jejak kerusakan parah? Dan mengapa kegelapannya terasa begitu solid? Di tengah keheningan malam, lubang ketakutan itu semakin menganga. Aku mencoba menyambungkan nalar, mencari penjelasan ilmiah, tetapi setiap logika terasa gagal. Semakin keras aku mencoba, semakin kuat keyakinan intuitifku. Itu bukanlah kejadian alam biasa. Di desa kami, jika ada masalah yang berbau spiritual atau ilmu hitam, 9 dari 10 kasus selalu bermuara pada urusan utang piutang. Uang rentenir, cepat atau lambat, pasti memicu dendam dari pihak yang merasa terzolimi, terhina, atau tidak mampu membayar. Aku melihat siluet ibu yang tertidur pulas di kamar sebelah. Aku tahu dia memiliki musuh, pekerjaan itu menjaminnya. Tapi mungkinkah dendam itu sudah sampai pada level ingin menghancurkan usahanya atau bahkan keluarganya dengan cara sekeji kiriman? Aku memejamkan mata, menggumamkan doa yang diajarkan bapak, berharap kejadian di pasar hanyalah anomali yang kebetulan lewat. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu itu adalah isyarat. Sebuah ancaman yang terasa pribadi ditunjukkan kepada poros masalah, dan ibu dengan sikapnya yang dingin dan mengelak hanya menegaskan dugaanku. Ketenangannya adalah ketenangan yang mengintai, seperti permukaan air yang diam di atas pusaran badai. Sikapnya itu jauh lebih menakutkan daripada awan hitam manapun. Aku hanya bisa berharap isyarat pertama ini tidak diikuti oleh serangan yang sesungguhnya. Aku berdoa untuk bapak, untuk ketaatannya, dan untuk benteng keimanannya. 3 hari setelah kejadian mencekam di pasar, rutinitas rumah tangga kembali berjalan normal, setidaknya di permukaan. Namun ketenangan yang palsu itu akhirnya pecah berkeping-keping. Itu adalah sore hari yang terasa sangat biasa. Sekitar pukul 3, aku sedang asik menonton televisi di ruang tamu bersama Sinta, keponakan pacarku yang sedang main ke rumah. Bapak baru saja keluar, mungkin ke pangkalan ojek atau ke masjid untuk persiapan sholat asar. Langit tidak menunjukkan tanda-tanda awan hitam spesifik
seperti yang kulihat di pasar. Tetapi udara tiba-tiba menjadi sangat pengap, diikuti oleh kegelapan yang datang lebih cepat dari yang seharusnya. Tanpa aba-aba, hujan turun deras sekali, seperti air bah yang tumpah dari langit. Disertai dengan angin kencang yang menderu-deru, tidak lama kemudian, petir mulai menyambar dengan suara memegahkan telinga. "Aduh mbak, takut, suara petirnya dekat sekali." Cinta yang baru kelas 2 SD langsung memeluk erat. Kami berdua beringsut dari ruang tamu menuju ruang tengah yang lebih terlindung, menjauhi jendela yang gemertak karena angin. Tapi ibu, dia tetap melanjutkan aktivitasnya di dapur, menyiapkan makan malam. Suara irisan bumbu dari dapur tetap terdengar teratur, seolah kami sedang berada di tengah hari yang cerah. Ketenangannya yang janggal itu kembali membuatku kesal dan waspada. Dam! Lalu ledakan pertama terjadi. Itu bukan suara petir biasa, suara petir itu menyambar dan bergema. Suara ini kering, terfokus, dan terasa sangat dekat, seolah ada benda keras yang menghantam tepat di atas genteng kami. Aku dan Sinta langsung berteriak, saling memeluk dengan kencang. Lutut kami terasa lemas. "Itu apa Kak Ratri? Itu bukan petir," jerit Sinta, wajahnya terbenam di bahuku. "Diam Sin, kita baca doa," kataku, tapi suaraku ikut tercekat. Kami belum sempat menarik nafas saat ledakan kedua datang. Kali ini suaranya jauh lebih dahsyat, seolah sebuah meriam ditembakkan dari jarak nol. Bersamaan dengan ledakan kedua itu, genteng di atas ruang tengah tepat di atas kepala kami berdiri bereaksi dengan cara yang paling mengerikan. Genteng-genteng itu terangkat serentak ke atas, tidak bergeser, tapi seperti ditarik oleh kekuatan magnetik yang luar biasa. Push! Aku bisa melihat langit yang hujan. Air dan kotoran genteng langsung menyiram tubuh kami yang kaku. Kami berteriak histeris. Paru-paru kami terasa beku. Rasanya seperti atap rumah baru saja meledak, menghilang, dan kami terbuka langsung ke badai di atas. "Mama, atapnya hilang! Atapnya hilang!" Sinta menangis kencang histeris. Aku hanya bisa memejamkan mata, menunggu benda berat jatuh menimpa kami. Namun yang membuat darahku benar-benar dingin adalah detik berikutnya. Genteng-genteng yang tadi terangkat banyak sekali, lebih dari 10 lembar, tidak jatuh acak-acakan, tidak meluncur ke bawah, tetapi turun kembali ke posisi semula. Mereka mendarat dengan bunyi klotak-klotak yang serempak, seolah-olah dipasang ulang oleh tangan tidak terlihat. Tidak ada satupun genteng yang pecah, bergeser atau bolong. Hanya ada genangan air hujan di lantai dan perasaan kosong yang mematikan di dada kami. Kami berdua lunglai di lantai, basah kuyup, gemetar hebat, dan kehabisan suara. Ibu akhirnya keluar dari dapur. "Astaga, kenapa kalian basah kuyup begini? Ada apa?" Ekspresinya masih aneh, seperti marah karena kami mengganggu ketenangannya. "Bu, gentengnya tadi terbang ke atas bu, lalu turun lagi," bisikku, air mata bercampur air hujan di pipiku. Ibu hanya menatap atap yang terlihat utuh. "Kalian pasti berhalusinasi. Cuma suara petir besar saja, Ratri. Sudah, sana ganti baju." Ia kembali ke dapur seolah kami baru saja menceritakan lelucon konyol. Aku yakin, ledakan itu bukan petir, melainkan upaya penghancuran yang gagal. Kami baru saja berdiri tepat di bawah serangan yang entah bagaimana berhasil dipatahkan atau dihalau oleh sesuatu kekuatan tidak terduga. Mungkin doa Bapak yang melindungi rumah, mungkin pagar gaib desa. Kengerian itu jauh lebih nyata daripada yang kulihat di pasar. Ini sudah level personal. Aku mulai menghubungkan bisikan kiriman di pasar dengan kejadian yang baru saja terjadi di atas kepala kami sendiri. Targetnya sangat jelas, dan sekarang aku tahu ini adalah perang spiritual yang nyata. Beberapa bulan berlalu setelah genteng rumah terangkat dan turun kembali, sebuah insiden yang kusebut ledakan di atas kepala dan selalu kurahasiakan dari Bapak agar tidak cemas. Aku memutuskan untuk menerima tawaran pekerjaan di Jogja dan pindah. Bekerja di sebuah departemen store di mall besar terasa seperti pelarian yang dibutuhkan dari atmosfer rumah yang terasa semakin berat dan terancam. Meskipun jarak memisahkan kami, komunikasi dengan Bapak adalah tali hatiku. Aku adalah anak yang paling terbuka menunjukkan kasih sayangnya kepada Bapak. Berbanding terbalik dengan ibu yang keras dan dominan.
Aku tahu bapak juga mengandalkanku untuk berbagi cerita dan keluh kesah. Awalnya semua berjalan baik. Bapak rajin menelpon, menanyakan kabarku, dan bercerita tentang aktivitasnya. Mulai dari kegiatan di masjid hingga masalah kecil di pangkalan ojek. Suaranya selalu menenangkan, seperti musik klasik di tengah hiruk-pikuk hidup. Tapi belakangan sekitar 1 minggu terakhir, ada perubahan yang membuatku gelisah. Teleponku selalu dijawab oleh ibu. "Assalamualaikum Bu, Bapak mana?" Tanyaku pada suatu sore setelah 3 kali percobaan telepon. "Waalaikumsalam Duk, ke warung Ratri. Bapakmu lagi ke warung kopi depan, sebentar lagi juga pulang," jawab ibu. Nadanya terdengar biasa saja, terlalu biasa. "Oh baik Bu, bilang bapak telepon aku ya Bu, penting." Baik, aku menutupnya. Namun perasaan tidak enak itu mulai muncul. Seperti ada beban berat yang menempel di punggungku, persis seperti sensasi hawa dingin saat awan hitam menyelimuti pasar. Aku mencoba lagi malam harinya, tapi ibu yang mengangkat. "Bapak mana Bu? Ini sudah malam." "Lagi mengisi daya ponsel Nduk, tadi bapak lupa ngecas," katanya kali ini mencoba terdengar sabar. Aku tahu bapak tidak pernah jauh dari ponsel lamanya, kecuali saat sholat. Ia selalu membawa ponsel itu di saku kemeja kerjanya. Alasannya mulai macam-macam. Bapak sedang tidur, bapak lupa membawa ponsel saat ke kebun, atau yang paling aneh bapak sedang tidak enak badan dan ingin istirahat total. Ini aneh. Sikap ibu yang terus-menerus menjadi filter komunikasi kami membuat perasaan tidak enak itu berubah menjadi gelombang cemas yang nyata. Membuatku sulit fokus menata rak pakaian di mall. Ini bukan lagi sekedar rindu seorang anak pada bapaknya. Ini adalah sinyal bahaya yang terasa nyata secara fisik, seperti alarm internal yang berbunyi tanpa henti. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Kejanggalan ini terasa sangat mirip dengan ketenangan ibu setelah insiden genteng terangkat. Aku memutuskan akhir pekan itu aku harus pulang tanpa pemberitahuan. Namun belum sempat aku membeli tiket bis malam itu, sekitar pukul 8, sebuah SMS masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Itu adalah nomor Pak Dik Rahmat, tetangga kami yang rumahnya hanya berjarak 2 rumah. Aku membuka pesan itu dengan tangan gemetar. "Ratri, bapakmu sudah 4 hari ini sakit, nggak bisa apa-apa, cuma terbaring di rumah Ratri. Tenggorokannya sakit luar biasa. Kakak-kakakmu belum ada yang pulang untuk jenguk. Segera pulang Duk." Dunia seperti terbalik. Tubuhku terasa dingin. 4 hari. Dan selama 4 hari itu ibu berbohong. Bukan hanya sekali atau 2 kali, tapi setiap kali aku menelpon, dia menciptakan alasan palsu. Kemarahanku meledak, bercampur dengan ketakutan yang mencekik. Aku bisa menerima ketidaksetujuan ibu atas kedekatanku dengan bapak. Tapi menutupi sakitnya, ini sudah melampaui batas kecemburuan. Ini adalah pengabaian yang disengaja. Aku langsung mengemas tas. Hati hancur berkeping-keping dan siap menghadapi kenyataan terburuk yang disembunyikan oleh ibuku sendiri. Perjalanan pulang dari Jogja ke desa terasa seperti siksaan yang tidak berkesudahan. Setiap kilometer bis melaju, aku diserang gelombang rasa marah, kecewa dan ketakutan yang silih berganti. Mengapa ibu begitu tega menyembunyikan kondisi bapak selama 4 hari? Aku tahu dia sering merasa cemburu dengan kedekatan kami, terutama karena aku sering mengkritik pekerjaannya sebagai rentenir. Tetapi ini adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Itu adalah pengkhianatan emosional terbesar yang ia lakukan. Setibanya di rumah, langit sudah mulai temaram. Aku membuka pintu tanpa mengucapkan salam. Kakak ketigaku Mas Bowo sudah ada di ruang tengah, duduk termangu, tatapannya kosong, menunjukkan betapa parahnya situasi. Aku langsung mengarahkan pandanganku ke tikar di ruang tengah. Di sana bapak terbaring lemas. Tubuhnya terlihat kurus drastis, seolah energinya telah dicabut paksa. Matanya cekung, namun ketika ia melihatku, senyum teduh dan lemah masih berhasil terukir di wajahnya. "Ratrindo, kamu pulang." Suaranya serak dan sangat pelan. Aku langsung merangkak mendekat, memeluknya erat-erat. Air mataku tumpah membasahi pipi dan baju kemejanya yang longgar. Aku mencoba menahan isak tangis agar tidak membuatnya semakin cemas. "Bapak, kenapa bapak tidak bilang kalau sakit? Kenapa ibu bohong terus?" tanyaku antara sedih dan marah. "Sudah Nduk, jangan salahkan ibumu.
Bapak cuma sedang diuji, jawabnya pelan mengelus rambutku. Mas Bowo menjelaskan kondisinya. Selama 4 hari ini bapak nyaris tidak bisa makan, hanya minum air putih sedikit-sedikit. Tenggorokannya sakit luar biasa, seperti ada duri atau benda tajam yang menusuk dari dalam setiap kali menelan. Jelas Mas Bowo dengan suara tertahan. Selain itu ia juga sering mengeluhkan kepalanya terasa ditikam-tikam. Yang paling membuat kami bingung, dokter desa sudah datang memeriksa. Anehnya dek, tensi bapak normal, tidak ada gejala hipertensi yang biasa kambuh. Dokter hanya bilang ini seperti infeksi tenggorokan biasa yang parah, tapi obat pereda nyeri yang diberi tidak mempan sama sekali. Aku segera bangkit. Kenapa cuma dikasih air putih dan bubur mas? Kan susah ditelan. Sebentar, aku carikan jelly drink dan sereal, kataku bergegas ke warung terdekat. Aku kembali dengan beberapa sereal dan minuman kemasan yang lembut. Bu, kenapa bapak tidak dikasih ini dari kemarin? Ini kan lebih mudah ditelan daripada nasi, tanyaku pada ibu yang sedang berdiri di ambang pintu kamar. Ibu hanya menghela nafas panjang. Ibu lupa Nduk, ibu juga sedang tidak enak badan, jadi tidak bisa mikir jernih, katanya tanpa ekspresi bersalah. Aku memilih untuk diam, terlalu lelah untuk berdebat, tapi hatiku berteriak, lupa bapakmu sakit dan hampir tidak makan selama 4 hari. Saat aku sedang menyuapi bapak sereal, telepon rumah berdering. Itu Mbak Risa, kakak keduaku, menelpon dari kota lain. Ibu yang mengangkat. Iya Risa, bapak sudah agak baikan, tadi sudah makan bubur, kata ibu. Tiba-tiba sebelum Mbak Risa sempat bertanya lebih lanjut, ibu berdeham dan mulai batuk-batuk, yang jelas dibuat-buat dan dilebih-lebihkan. Risa, ibu juga sakit loh, pusing sekali. Nanti kalau pulang beliin obat juga ya nak. Bapak tersenyum kecut melihatku. Aku dan Mas Bowo saling pandang, diam-diam melabeli tingkah ibu sebagai drama queen di tengah musibah. Namun di balik drama itu ada misteri yang jauh lebih besar dan menakutkan. Sakit macam apa yang membuat orang taat seperti bapak terkapar tidak berdaya tanpa alasan medis yang jelas? Dan mengapa Bularas menyembunyikannya dengan manipulatif? Perasaan waspada dari insiden genteng terangkat kembali memuncak. Ada yang tidak beres. Selama berhari-hari bapak terbaring sakit, suasana di rumah terasa berat, tegang dan asing. Energi negatif seolah menyelimuti setiap sudut dinding, membuat udara pengap dan dingin. Bahkan di siang hari yang seharusnya cerah, sakit yang diderita bapak terasa seperti sebuah perang fisik yang tidak terlihat. Dan kami, anak-anaknya, hanya bisa berdiri di pinggir medan pertempuran, merasa tidak berdaya. Kami merawatnya bergantian. Di sela-sela istirahat, ketika kondisinya sedikit membaik dan ia bisa berbicara tanpa rasa sakit yang mencekik, bapak mulai memberikan isyarat-isyarat yang menguatkan dugaanku tentang kiriman. Beliau yang biasanya sangat logis kini berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, bapak merasa ditekan terus, bisiknya suatu pagi matanya melihat ke atas atap. Sebelum sakit bapak sering mimpi buruk, bukan mimpi biasa. Ada sosok hitam tinggi besar yang datang mencekik leher bapak. Rasa sakitnya nyata Nduk, persis seperti rasa sakit yang bapak rasakan sekarang di tenggorokan ini. Aku merinding mendengarnya. Rasa sakit yang dijelaskan oleh dokter sebagai infeksi tenggorokan ternyata sudah dirasakan bapak secara gaib dalam mimpinya. Beberapa kali kami memergoki bapak bersikir lebih keras dari biasanya, bukan zikir rutin, melainkan zikir dengan nada yang bergetar dan terdesak. Seolah-olah beliau sedang mencoba mengusir sesuatu yang tidak kasat mata dari ruangan itu. Kami sering mendengar gumaman la haula wala quwata illa billah diulang-ulang, diiringi desahan nafas berat. Aku mulai menyusun potongan-potongan teka-teki ini secara kronologis. Awan hitam pekat yang hanya menyelimuti pasar, ledakan yang mengangkat genteng di atas rumah, dan kini sakit bapak yang tidak terjelaskan secara medis, dan disertai cerita mimpi buruk yang sangat spesifik tentang percobaan pembunuhan. Mas, ini bukan sakit biasa, bisikku pada Mas Bowo saat kami sedang menyiapkan air hangat untuk mengompres bapak. Ingat kejadian di pasar, ingat genteng yang terbang, ini pasti ada hubungannya. Ini benar-benar kiriman seperti yang dibilang orang-orang.
Mas Bowo yang awalnya skeptis kini tampak terpengaruh. Tapi siapa Ratri? Siapa yang berani main dukun sama bapak? Bapak kan orang baik. Mungkin bukan bapak tujuannya mas, mungkin dendamnya ke ibu. Tapi karena bapak selalu melindungi, jadi bapak yang kena imbasnya. Ujarku mencoba berpikir positif terhadap ibu. Ibu sendiri di sisi lain tampak melakukan perawatan fisik yang wajib. Mengompres dahi bapak, menyuapi makanan lembut yang aku belikan. Tapi ada yang ganjil. Matanya seringkali terlihat kosong, dingin dan menghindari tatapan kami, terutama tatapanku. Ia enggan berlama-lama di ruang tengah, selalu mencari alasan untuk kembali ke dapur atau kamar. Itu bukan sikap seorang istri yang sedang mengkhawatirkan suami yang sakit parah, melainkan sikap seseorang yang menahan rahasia yang teramat besar. Sikapnya yang tenang dan penuh drama di telepon kini terasa seperti topeng yang sangat rapuh. Kami hanya bisa berdoa, sholat, dan terus merawat bapak dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillah kuasa Allah lebih besar. Beberapa hari kemudian berkat perawatan intensif dan mungkin benteng doa yang ia bangun sendiri, bapak perlahan sembuh. Tenggorokannya tidak lagi sakit dan ia bisa bangun, bahkan tersenyum lebar. Alhamdulillah, bapak selamat, kata bapak suaranya kembali normal meski ia masih terlihat sangat lemah. Sepertinya Allah masih memberikan bapak umur. Aku kembali ke Jogja dengan perasaan lega yang bercampur dengan rasa takut yang menusuk. Aku tahu serangan ini memang berakhir, tetapi peperangan spiritual itu belum. Seseorang telah menyerang bapak kami dengan ilmu hitam dan dia selamat. Tapi apa itu? Dan mengapa ibu tetap terlihat menyimpan misteri yang mendalam? Pertanyaan itu terus menghantuiku. Beberapa minggu setelah bapak sembuh total, aku sudah kembali menjalani rutinitasku di Jogja. Perasaan lega memang ada, tetapi bayangan awan hitam dan genteng terbang masih sering muncul. Aku selalu waspada, khawatir serangan kiriman itu akan datang lagi. Siang itu aku sedang menikmati es krim sambil bersantai di alun-alun utara Jogja bersama beberapa teman kerjaku. Ponselku bergetar. Itu Mbak Risa, kakak keduaku yang menelpon. Suara getarannya terdengar begitu mendesak, berbeda dari biasanya. Halo mbak, ada apa? Kok kayak buru-buru? Tanyaku sambil sedikit menjauh dari keramaian. Merasakan hawa dingin menjalari punggungku, instingku mengatakan ada hal buruk. Ratri, dengerin aku baik-baik. Ada yang sangat penting, aku harus cerita sekarang, kata Mbak Risa, suaranya tegang bahkan sedikit tercekat. Iya mbak, aku dengerin, pelan-pelan. Jantungku mulai berdebar tidak karuan. Mbak Risa menarik nafas berat. Tadi pagi bapak datang ke tempat kerjaku. Dia minta ditemani sebentar. Aku lihat matanya sembab Ratri. Dia cerita sambil nangis sesegukan. Aku langsung berdiri tegak, menjauh dari teman-temanku dan bersandar pada tiang lampu di pinggir alun-alun, seolah tubuhku tiba-tiba kehilangan tulang. Cerita apa mbak? Suaraku nyaris tidak terdengar. Aku ajak dia pulang ke rumah kontrakan. Setelah tenang, dia ngomong pelan-pelan. Dia bilang, pas sakit waktu itu dia disantet. Mbak Risa berhenti sejenak, membuatku menahan nafas. Disantet sama ibu. Dunia di sekitarku terasa sunyi total. Meskipun aku tahu alun-alun itu ramai, kalimat itu menampar wajahku, menusuk ulu hatiku. Disantet sama ibu. Kalimat itu terdengar seperti kutukan yang diucapkan di kuil kuno. Rasanya mustahil, menjijikan dan gila. Aku tidak bisa mempercayainya, tapi secara mengerikan, semua keanehan yang kualami. Semuanya tiba-tiba menemukan rumahnya. Semua teka-teki terkunci menjadi satu jawaban yang paling menakutkan. Istri mencoba membunuh suami. Mbak, jangan ngawur mbak. Gak mungkin, ibu tidak mungkin sejahat itu fitnah. Aku mencoba menyangkal, tetapi suaraku terdengar seperti desahan lemah. Aku juga awalnya gak percaya, Tri. Tapi bapak yang cerita sambil nangis, bahkan sampai bersumpah, dan dia menceritakan detailnya, kata Mbak Risa. Suaranya kini kembali lebih mantap, menuntutku untuk mendengarkan. Mbak Risa kemudian menceritakan detail yang didengarnya dari bapak. Semua bermula dari penagihan hutang. Ibu meminta bapak menemaninya menagih utang kepada Bu Maya, istri Pak Cakra, sang dalang. Bapak seperti biasa, hanya diminta menunggu di gang, tidak mau terlibat urusan riba. Saat ibu mendatangi rumah Bu Maya, suasana langsung memanas. Bu Maya yang emosi karena ditagih berteriak nyaring,
Suaranya sampai terdengar ke gang tempat bapak menunggu. Dasar rentenir gak tahu diri. Ini Bu Laras kesini mau nagih utang. Orang duitnya sudah buat bayar dukun kok mau diminta lagi. Teriak Bu Maya dengan suara dendam yang membakar. Detik itu bapak langsung masuk ke pekarangan. Kaki bapak terasa lemas. Tetapi ia harus menghadapi kenyataan pahit itu. Semua yang aku sembunyikan di dalam hati tentang kiriman kini muncul ke permukaan. Disuarakan oleh musuh ibu sendiri. Kejadian di rumah Bu Maya itu adalah puncak dari kengerian dan pengkhianatan. Bapak yang dikenal polos, taat dan sangat menghindari masalah, tiba-tiba harus berdiri di tengah-tengah badai pengakuan yang memalukan. Ibu panik dan wajahnya merah padam, berusaha menarik tangan bapak untuk segera pergi. Sudah Pak, ayo kita pulang. Jangan dengarkan omong kosong orang gila ini. Seru ibu menarik lengan bapak dengan kasar. Tapi bapak menahannya. Matanya yang biasa teduh kini memancarkan rasa sakit dan kecewa yang mendalam. Ia membentak ibu, sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Diam, jawab dulu dukun apa? Tanya bapak suaranya serak dan menahan tangis. Bu Maya dengan mata menyala-nyala karena amarah dan dendam merasa mendapat kesempatan emas untuk membalas dendam pada rentenir desa yang menyiksanya. Ia membongkar semua rahasia ibu tanpa filter. Dia yang suruh saya. Bude Laras minta duit yang saya pinjam ini tidak usah dikembalikan. Sebagai imbalannya, suruh mencarikan dukun untuk menyantet Pak Hardi. Teriak Bu Maya lantang, suaranya bergema di pekarangan. Katanya, santetnya gagal. Pak Hardi tidak mati, makanya Bude mau minta duitnya balik. Kepala bapak langsung terasa berat, seolah baru saja dihantam palu godam. Istrinya, ibu dari anak-anaknya berani menawarkan kompensasi berupa utang yang diikhlaskan hanya untuk membiayai percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Ibu berteriak menyangkal, "Bohong, dia fitnah, jangan percaya Pak." Namun bentakan keras dari bapak menghentikan semua perlawanan ibu. "Cukup, aku mau kamu jujur. Jawab dengan jujur di hadapan Allah." Dengan hati hancur berkeping-keping, bapak sang suami yang baru saja diserang membuat keputusan yang dingin. Ia meminta Bu Maya untuk mengantarnya segera ke tempat dukun itu. Teman Pak Cakra sang dalang, ia butuh bukti nyata, bukan sekedar ucapan penuh emosi. Sesampainya di gubuk reot sang dukun, di tengah bau kemenyan yang menyengat dan suasana gelap, bapak ditunjukkan media yang digunakan untuk menyerangnya. Benda itu diletakkan di atas kain hitam, dekat sesajen yang sudah layu. Itu adalah sepotong kaos dalam miliknya, pakaian yang ia kenakan sehari-hari, kaos dalam yang pasti diambil ibu dari jemuran atau tumpukan pakaian kotor. Pakaian yang penuh dengan jejak keringat dan aroma tubuhnya menjadi perantara sempurna untuk ilmu hitam. Melihat benda itu, bapak langsung terduduk lemas di lantai kayu. Hatinya remuk redam. Semua keraguan, semua penyangkalan logis yang ia coba yakini tentang awan hitam dan genteng terbang runtuh seketika. Air mata bapak tumpah membasahi pipinya yang cekung. Ia menoleh ke arah ibu yang berdiri menunduk di belakangnya. "Astagfirullah Laras, kenapa kamu tega sampai berpikiran untuk mencelakaiku?" Suara Pak Hadi bergetar, lebih karena luka di hati daripada rasa sakit fisik. "Itu musyrik namanya, Bu. Dosa besar kamu. Kamu main dukun. Kamu mencoba membunuh suamimu sendiri dengan jalan syirik." Ibu hanya diam, kepalanya tertunduk ke tanah, air matanya menetes tanpa suara. Pengkhianatannya sudah tidak bisa disangkal. Kebohongannya selama ia menyembunyikan sakit bapak, dramanya tentang dirinya yang sakit, semua itu adalah usaha untuk menutupi kejahatan yang paling kotor dan menjijikan. Seorang istri yang hidup bersamanya puluhan tahun berani mencoba membunuhnya melalui jalan syirik. Realita ini lebih buruk dari mimpi buruk manapun. Setelah pengakuan yang menghancurkan di hadapan dukun dan selai kaos dalam itu, seluruh teka-teki tentang mengapa ibu melakukan hal sekeji ini akhirnya bisa kususun. Ini ternyata bukan hanya tentang uang rentenir yang memicu musuh, tetapi tentang luka lama yang membusuk di hati ibu selama puluhan tahun yang akhirnya diracuni oleh kecemburuan dan rasa terzolimi. Aku tahu bapak sudah memaafkan, tetapi kami anak-anaknya masih perlu memahami akar masalah ini. Semua bermula saat ibu pulang dari Jakarta di era tahun 80-an. Kepulangannya kala itu diwarnai isu-isu tidak sedap tentang kotoran dan penyakit yang ia bawa.
diduga akibat pergaulan bebas. Alih-alih meredam gosip, bapak memutuskan membukakan warung kelontong untuk ibu. Tetapi ironisnya, ini justru membuka celah bagi gosip perselingkuhan dengan tetangga lain. Gosip itu entah benar atau tidak membuat bapak mengambil keputusan yang fatal, yang menjadi titik balik kehancuran batin ibu. Bapak menikah lagi secara siri dengan Budina, seorang janda beranak satu. Bagi bapak itu sah secara agama, demi menghindari fitnah di kampung. Namun bagi ibu itu adalah pengkhianatan abadi, pengabaian, dan penghinaan yang merobek harga dirinya di mata masyarakat desa. Luka itu diperparah pada masa-masa sulit, ketika ibu hamil anak keempat, yaitu aku, dan kakak lelakiku yang lain jatuh sakit keras. Bapak justru sedang berbahagia dengan kelahiran anak tiri mereka, Mbak Sekar, di luar kota. Ibu harus mengurus kakakku yang sakit sendirian, berjuang melawan penyakit yang merenggut nyawa anak itu. Ia melalui pemakaman dalam kesendirian yang pahit, karena bapak tidak ada di sana untuk menyaksikan pemakaman anaknya sendiri. Ibu hampir gila saat itu, Ratri, kata Mbak Risa, mengulang cerita dari bapak. Dia merasa bapak lebih memilih keluarga barunya. Setelah peristiwa tragis itu, bapak memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan menetap di kampung, mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi hubungan dengan Mbak Sekar, anak siri bapak, tetap berlanjut. Telepon rutin, uang kiriman, dan kunjungan rutin bapak ke Jakarta untuk menemuinya. Bagi bapak ini adalah wujud tanggung jawabnya sebagai ayah yang taat pada janji nikah sirinya. Bagi ibu, ini adalah pengkhianatan yang berulang setiap bulannya yang terus mengikis kepercayaannya. Kebencian itu menumpuk, diracuni oleh kecemburuan yang mendalam dan rasa terzolimi selama puluhan tahun. Niat baik bapak untuk bertanggung jawab secara finansial dan emosional terhadap Mbak Sekar diartikan oleh ibu sebagai kasih sayang tulus yang tidak pernah ia terima. Bapak itu selalu sabar ke semua orang, Bu. Tapi kamu yang harusnya bapak kasihani, malah kamu yang berulah. Mungkin itu yang dipikirkan ibu, merenungkan ketidakadilan hidupnya. Dendam yang membusuk itu mencari jalan keluar. Ketika ia bertemu dengan situasi utang Bu Maya, dendam itu menemukan solusi yang menyesatkan. Ibu yang merasa tidak mampu memenangkan hati suaminya, tidak mampu meluluhkan egonya, dan tidak mampu mengusir bayangan istri siri suaminya, akhirnya memilih jalan syirik untuk mengakhiri penderitaannya, mengakhiri hidup bapak. Uang rentenirnya bukan lagi alat bisnis, tetapi alat untuk membiayai kehancuran rumah tangganya sendiri. Ini adalah kisah tentang bagaimana luka yang tidak tersembuhkan bisa mengubah seseorang menjadi pelaku kejahatan yang paling keji terhadap orang yang seharusnya ia cintai. Malam setelah kepulangan yang memalukan dari rumah dukun itu, sekitar pukul 3 dini hari, bapak tidak bisa tidur. Ia terbaring di kamarnya, hatinya campur aduk antara rasa sakit pengkhianatan dan ketakutan akan serangan susulan. Ia menunggu, berpikir ibu yang sudah terjerumus begitu dalam mungkin akan datang dengan pisau untuk menyelesaikan apa yang gagal dilakukan oleh santet. Terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya, disusul suara isakan yang tertahan. Dengan mengucap bismillah, bapak bangkit dan membuka pintu. Ibu berdiri di ambang pintu, tetapi ia tidak membawa senjata. Tubuhnya bergetar hebat. Ia justru langsung bersujud di kaki bapak, menangis histeris dengan isakan yang memilukan. Ampuni aku, Pak. Ampuni aku hilaf. Aku sudah gila. Setan sudah menguasai hatiku, Pak. Ratap ibu memohon ampun dengan suara yang nyaris tidak terbentuk. Itu adalah air mata penyesalan yang murni, lepas dari segala drama yang ia mainkan sebelumnya. Melihat istrinya yang terpuruk, bapak mengulurkan tangan, mengangkatnya perlahan. Semua amarah dan rasa sakit yang ia rasakan menguap, digantikan oleh rasa kasihan yang tidak terbatas dan keyakinan pada janji Allah tentang ampunan. Aku maafkanmu, Laras. Aku sudah memaafkanmu sejak aku tahu, ujar bapak dengan suara yang lembut dan penuh kedamaian. Tapi kamu harus janji, kamu harus bertobat. Ini musyrik, Laras. Dosa besar. Kita harus kembali ke jalan Allah. Bapak segera mengajak Bu Laras keesokan harinya ke rumah seorang kiai sepuh yang ia hormati. Di hadapan kiai, ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali.
membersihkan diri dari dosa syirik, ia berjanji akan meninggalkan segala bentuk jalan sesat. Ibu memutuskan untuk mengikuti majelis Thoriko, dan yang terpenting, ia berjanji meninggalkan profesi rentenir yang menjadi sumber segala dendam dan masalah. Ia mulai menjual jajanan pasar di rumah, mencari rezeki yang bersih. Beberapa tahun berlalu, kehidupan kembali damai, dipimpin oleh ketaatan bapak dan pertobatan ibu. Bapak akhirnya dipanggil menghadap Sang Pencipta beberapa tahun kemudian. Pada malam hari raya Idul Fitri 27 Juli 2014, beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat setelah mendengar kumandang takbir. Bapak meninggal dalam keadaan tenang, orang baik yang taat, persis di malam kemenangan umat muslim. Selesai pemakaman, setelah semua pelayat bubar dan rumah kembali hening, aku masuk ke kamar bapak. Aku hanya ingin sendiri, merasakan kehadiran bapak untuk terakhir kalinya, mencium sisa aroma tubuhnya. Begitu kakiku melangkah melewati ambang pintu, aroma yang luar biasa menyengat, aroma wangi yang asing, tiba-tiba menusuk hidungku. Itu bukan wangi minyak kayu putih yang biasa dipakai bapak. Bukan wangi parfum murah yang kami punya, bukan wangi jenazah, dan jelas bukan wangi bunga makam. Wangi itu murni, sangat kuat, dan terasa dingin, seolah datang dari tempat yang sangat jauh dan suci. Aku yakin itu adalah wangian yang belum pernah aku cium seumur hidupku. Wangi itu memenuhi kamar itu selama beberapa jam. Setelah tahlilan selesai pada malam harinya, aku bertanya kepada kakak-kakakku dan ibu, "Kalian ada yang menyemprotkan pengharum ruangan atau wangian di kamar bapak setelah beliau meninggal?" Semua orang menjawab tidak. Kamar itu bersih, tanpa bau tidak sedap, kecuali wangi misterius itu. Aku hanya bisa tersenyum dalam tangis. Mungkin Allah tidak mengizinkan santet itu membunuh bapak karena ketaatannya yang teguh, karena doa dan benteng keimanannya yang lebih kuat dari ilmu hitam manapun. Dan mungkin wangian yang luar biasa ini adalah sambutan dari surga, tanda bahwa bapak, orang baik dan pemaaf itu, telah mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Untuk kalian yang membaca kisah ini, jangan pernah mengutuk Ibu Laras. Ia adalah manusia yang dikalahkan oleh dendam yang ia biarkan membusuk. Mohon doakan agar dosanya diampuni dan tobatnya diterima. Dan doakan bapak, orang baikku, mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Ambil hikmahnya. Pengkhianatan dan dendam hanya membawa seseorang kepada jalan musyrik yang menghancurkan. Bukan hanya korban, tetapi juga pelakunya sendiri. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.